Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Hardan dengan NPM 2315061024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, cara konfigurasi dua switch dan dua PC dalam satu jaringan. Pertama kita menggunakan dua switch yaitu switch 2960. Nah, oke, lalu PC. Nah, di sini kita menghubungkan PC satu ke switch satu, lalu switch 1 ke switch 2, dan PC satu ke switch PC 2 ke switch 2. Di sini kita menggunakan straight kabel dan kabel crossover. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah IP address si ini, dan mungkin ini optional, mengganti IP si PC satu dan PC 2-nya. PC satu kita ganti menjadi ini, yang ini. Oke. Oke. Nah, netmasknya nanti otomatis akan terisi. Jadi 255.255.255.0. Oke. Coba habis itu kita buka command prompt lalu kita ping. Oh, sorry. If config all. Nah, sini kita udah terganti IP-nya dan subnet masknya. Lalu lakukan hal yang sama ke PC 2. Menjadi 11. Oke, lalu kita eh, IP config lagi. Nah, ini udah terganti ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi ke switch-nya. Oke, di sini kita buka CLI-nya, lalu kita enter. Nah, kita di sini akan memasuki user access mode. Ya, di sini eh, pada saat kita mengetik enable, melakukan perintah enable, maka switch akan memasuki mode user access, di mana user access mode itu merupakan eh, mode user yang dapat melakukan perintah-perintah terbatas, hanya perintah-perintah dasar yang dapat dilakukan, seperti show version dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memasuki mode user privilege access mode. Kita di sini akan melakukan melakukan perintah configure terminal, atau bisa disingkat jadi conft gitu. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita akan merubah di privilege access mode ini user itu memiliki akses yang apa maksudnya akses lanjutan dari access mode itu. Jadi udah nggak terbatas lagi lah. Di privilege access mode itu kita sebagai user dapat melakukan apa ya, mengganti hostname dan domain name salah satunya, sama bisa ngelihat konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, kita ganti ke hostname-nya menjadi S1 atau switch 1. Lalu kita akan melakukan no IP domain lookup. Nah, fungsi dari perintah tersebut adalah agar ketika kita mengetikkan sesuatu, misal typo atau bukan perintah yang benar, maka
sistem tidak langsung menjalankan eh, perintah tersebut, melainkan dia akan memberi peringatan seperti bahwa si apa yang kita tuliskan itu bukan sebuah perintah. Lalu kita enable secret class. Nah, ini enable secret class ini maksudnya itu ketika kita mau memasuki mode XX mode, mode lanjutan atau privilege privilege tadi privilege XX mode itu kita akan diminta password yaitu si kelas ini. Jadi kita akan melakukan perintah line console 0. Nah, jadi fungsi dari kita melakukan perintah line console 0 ini yaitu agar ketika kita masuk ke eh, masuk ke mode user access mode itu kita diminta password terlebih dahulu. Kenapa? Agar ketika seseorang ingin mengakses switch ini, dia harus mengisi password tersebut. Jadi untuk keamanan dari switch tersebut, gitu. Sini kita masukkan passwordnya sebagai disco login dan exit. Oke, lanjut kita ke interface di LAN 1. Kita akan masuki address uh, 8 satu. Nah, di sini kita memasukkan atau ya memasukkan atau ya mengganti IP address dari si switch itu menjadi ini dan subnetnya ini. Kita no shield. Oke, selanjutnya kita exit dulu. Lalu kita ketikkan banner mod pagar. Nah, di sini kita bisa mengetik setelah pagar ini kita bisa mengetik apapun. Misal air panas. Nah, itu bisa dengan pagar lagi. Ini fungsinya agar ketika kita memasuki eh, awal ketika kita mau memasuki mode user access mode itu dia akan keluar eh, tulisan kayak apa yang kita tulis di sini gitu. Ini kita bikin exit lagi. Nah, sini ya kan, ke enter. Nah, ini ada tulisan hati-hati air panas. Nah, tuh, jadi itu fungsi dari banner emotid tadi. Nah, lalu fungsi dari yang kita menambahkan password yang di sini tadi, yang password Cisco dan line console 0 itu di sini. Nah, ini konsol 0 nih. Jadi ketika kita memasukkan password itu, baru kita bisa memasuki mode user access mode. Nah, lalu enable. Nah, enable tadi kita passwordnya yang kelas ini, enable secret class. Ini untuk masuki mode privilege. Oke, lalu kita akan menjalankan ini. Yes, lalu show running config ya ini di perintahnya kita akan kita meminta menjalankan perintah untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Tuh. Nah, enable secret class tadi tuh, tuh ini di enkripsi. Dan maksudnya ini kita Ctrl C aja. Lalu kita akan memberikan perintah show version. Nah, ini versi yang kita gunakan nih sekarang.
lalu kita ke show IP interface reach. Nah, oh salah. So, oh sisi. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini ada yang up, ada yang down, ada yang up, ada yang down. Itu terjadi karena apa ya? Untuk menandakan kalau si yang up itu artinya sedang aktif dan yang down itu dia berarti mati. Nah, ini juga nih up dan down ini dia dapat dipengaruhi dengan perintah yang no shoot di sini. Artinya no shoot itu kita mengaktifkan sistemnya, ya sistem atau device-nya. Kalau shutdown dia berarti mati. Jadi no shoot dan shutdown itu dia akan kelihatan di sini. Ya, fungsinya itu untuk no shoot itu untuk mengaktifkan dan shutdown itu untuk mematikan. Oke, udah ya di sini kita udah selesai untuk yang switch satu. Lalu kita akan melakukan hal yang sama untuk di switch 2. Oke, kita buka ILA-nya lagi. Oke, di sini akan saya cepetin. Oke, jadi di sini kita akan mencoba ping dari PC satu ke PC 2, PC satu ke switch satu dan PC satu ke switch 2, lalu sebaliknya. Kita coba. Kita buka command prompt, lalu lalu saja kita ping switch satu, 2. Oke, ini sebentar, kita agak tunggu sebentar. Nah, di sini terjadi request timeout karena si eh switch ini dia itu berada di layer kedua. Kalau dari Seven OC layer itu dia ada di layer kedua. Jadi di request timeout ini maksudnya tuh si visi satu ini dia berhasil apa ya kayak berhasil melewati layer pertama, ya kan? Terus abis itu setelah masuk di layer kedua dia baru berhasil ngeping si satunya. Jadi dia bukan gagal tapi dia berhasil menembus si layer pertamanya. Lalu kita coba ping ke PC 2. Nah, kalau di PC 2 karena dia masih sama-sama satu layer, maka dia berhasil langsung ngeping ke PC tersebut. Lalu kita coba ke switch 2. Nah, gitu. Dia ada request time akan sama karena dia switch gitu. Oke. Jadi di sini begitu. Jadi ping ini terjadi ya karena si bisa bisa terjadi karena dia si switch PC itu di switch dan PC itu dia berhasil terkonfigurasi dengan benar. Maka ping ini gagal bisa bisa gagal karena
Dia biasanya itu antara itu tadi konfigurasinya gagal atau biasanya ini ada firewall, iya firewall ya sebutannya. Ya kalau nggak salah ya firewall. Jadi si firewall ini harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar dia bisa di-ping gitu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.